Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gani Frizal Pikarido, kelompok 3, nomor urut 32, dari BDK Jogja. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait tokoh inspiratif, yaitu Nadiem Makarim. Beliau pernah menempuh pendidikan hubungan internasional di Universitas Brown, Amerika Serikat tahun 2002, kemudian Master of Business Administration di Harvard Business School tahun 2006. Lalu selanjutnya beliau pernah berkarir sebagai konsultan di McKinsey & Co tahun 2006 sampai 2009. Kemudian co-founder dan managing director Zalora Indonesia pada tahun 2011 sampai 2012. Kemudian sebagai Chief Innovation Officer Kartuku pada tahun 2013 sampai 2014. Kemudian menjadi founder Gojek pada tahun 2010 sampai 2019. Yang sekarang terakhir itu menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Prestasi yang pernah beliau capai diantaranya The Straits Times Asian of the Year pada tahun 2016, kemudian masuk dalam daftar Bloomberg 50 versi 2018, selanjutnya tokoh termuda peraih penghargaan Nikkei Asia Prize ke-24, kemudian Gojek masuk Fortune Top 50 Companies That Change the World tahun 2019. Kemudian organisasi internasionalnya Pathways for Prosperity for Technology and Inclusive Development yang fokus membantu negara-negara berkembang untuk beradaptasi dengan berbagai inovasi baru dunia digital yang mengubah budaya kerja. Nah, perjalanan beliau mendirikan Gojek itu, awal mulanya ide bisnis tersebut muncul dari pengalaman pribadi ketika ia bekerja di McKinsey & Company dan lebih suka memakai jasa ojek sebagai mobilitas ya ke kantor dan pulangnya. Hal ini cukup efektif supaya tidak terjebak kemacetan ibu kota. Sayangnya menemukan tukang ojek itu cukup sulit, tidak selalu tersedia ketika dibutuhkan. Selain itu, pihak ojek pun ada kesulitan dalam mencari penumpang dan membuang waktu di pangkalan hanya untuk menunggu. Lalu beliau mendirikan Gojek atas analisis dari permasalahan yang ia alami. Kemudian hasil dari bincang-bincang dengan ojek langganan, beliau sadar bahwa terdapat masalah supply and demand yang tidak sesuai, sehingga muncullah problem solving-nya dengan mendirikan Gojek. Adanya Gojek diharapkan mampu menjadi layanan transportasi dan pengiriman barang yang cepat. Nadiem membuka kantornya di garasi rumahnya pertamanya. Kemudian, bahkan sistem pemasarannya menggunakan call center sebagai perantara driver dan penumpang. Setelah itu, Gojek mendapatkan investor. Selama 3 tahun menjalankan Gojek, Nadiem menggunakan uangnya sebagai modal. Karena semakin berkembang pada 2014, Northstar Group asal Singapura memberikan suntikan dana untuk pengembangan. Diikuti pula oleh Redmart Limited dan Simplistic PT Limited. Kemudian pada tahun 2015, Gojek semakin dikenal. Pada tahun ini, Gojek meluncurkan aplikasi berbasis mobile phone untuk mengenalkan model bisnis mereka, serta menjaring pelanggan. Lantas masyarakat berbondong-bondong memakai aplikasi tersebut. Hal tersebut sekaligus menjadi revolusi gaya hidup banyak orang. Selain itu, investor pun semakin bermunculan, seperti SoftBank hingga Google. Gojek kemudian memperlebar tujuannya dengan menyediakan fitur pemesanan makanan, GoFood, pengantaran paket, GoSend, pembersih rumah, GoClean, serta sistem pembayaran digital yaitu GoPay. Ketika pertama berdiri hanya memiliki 20 driver. Sekarang sudah lebih dari 2 juta dan tersebar ke seluruh pelosok Indonesia. Pengguna Gojek pun semakin meningkat, bahkan tiap harinya bisa melayani lebih dari 3 juta pesanan, sehingga kemudian dilakukan ekspansi bisnis hingga tersebar di 207 kota di Indonesia dan 5 negara ASEAN. Hal tersebut membuatnya menjadi startup Decacorn Indonesia. Selanjutnya, lesson learn yang saya tangkap dari beliau, yaitu melihat peluang dan menawarkan solusi, selalu melakukan inovasi baru. Di era digital yang perubahan terjadi begitu cepat, sebagai calon ASN, kita harus mampu untuk cepat tanggap dalam mencermati permasalahan apa yang ada di sekitar kita, dan mampu memberikan inovasi baru atau ide kreatif untuk memecahkan suatu masalah. Kemudian tidak pernah puas dengan apa yang sudah dicapai saat ini dengan terus menggali ilmu dan belajar sehingga dapat memberikan inovasi terbaik yang dapat membawa perubahan dan mengubah gaya hidup masyarakat.
Sekian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih.